Peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang alhamdulillah pagi ini ada saldo masuk ke dalam kartu KKS ATM Merah Putih para KPM yang masuk ke dalam data ini. Ada 10 sebab yang menyebabkan nama KPM menjadi non-SP2D. Nah, kira-kira maksudnya apa dan saldo yang masuk ini saldo bantuan apa? Apakah saldo bantuan BPNT atau saldo bantuan PKH atau saldo bantuan BLT minyak goreng? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang alhamdulillah pagi ini ada saldo masuk ke dalam kartu KKS ATM Merah Putih para KPM yang masuk ke dalam data ini ya sahabat YouTube. Ada 10 sebab yang menyebabkan nama KPM menjadi non-SP2D. Nah, maksudnya apa? Sahabat YouTube, pada hari ini tentunya ya sahabat YouTube masih di bulan Mei tahun 2022. Ini sekitaran tanggal 19 Mei ya sahabat YouTube. Alhamdulillah kita para pendamping sosial program Keluarga Harapan terkhusus yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi ya sahabat YouTube yang menggunakan bank penyalur bank BTN. Ini alhamdulillah ada data bayar turun ya sahabat YouTube. Nah, data bayar ini terkait dengan lanjutan pencairan PKH tahap 2 tahun 2022. Adapun untuk Bank BTN sendiri untuk wilayah Banyuwangi ini sudah memasuki termin ke-9 ya sahabat YouTube. Dan untuk data bayar yang baru saja turun ini adalah untuk termin ke-8 hingga termin ke-9 ya sahabat YouTube. Dan tentunya ini mengindikasikan bahwasanya memang pencairan bantuan PKH tahap 2 tahun 2022 ini masih belum selesai ya sahabat YouTube. Jadi bagi sahabat YouTube semua yang masih belum cair bantuan PKH-nya, jangan pesimis dulu ya sahabat YouTube. Bantu dengan doa, semoga di beberapa hari ke depan ya sahabat YouTube, nama sahabat YouTube semua masuk di dalam data bayar termin selanjutnya tentunya ya. Ada yang tanya kepada saya, Mas, pencairan bantuan PKH ini sampai kapan? Tentunya untuk tahap 2 itu dialokasikan untuk bulan April, Mei, dan Juni. Maka hingga bulan Juni tentu pencairan bantuan PKH akan terus berlangsung, akan terus terjadi ya sahabat YouTube hingga total 10 juta KPM ini sudah tertransfer semua ya di dalam kartu KKS-nya sahabat YouTube. Nah, tentunya di dalam data bayar termin ke-8 hingga termin ke-9 ini untuk khusus Bank BTN, terkhusus wilayah Banyuwangi ya sahabat YouTube. Ini sedikit sekali KPM yang masuk di dalam data bayar kali ini ya sahabat YouTube. Dari satu kabupaten di wilayah Kabupaten Banyuwangi ini hanya ada 312 KPM yang masuk di dalam data bayar. Sedangkan untuk wilayah kecamatan di dampingan saya ya ini hanya ada 14 KPM dan di desa dampingan saya ini hanya ada 1 KPM saja yang masuk di dalam data bayar termin ke-8 hingga termin ke-9 ini ya sahabat YouTube. Tentunya masih banyak KPM PKH yang belum masuk di dalam data bayar ya sahabat YouTube, yang masih belum masuk di dalam SP2D. Jadi harap bersabar ya sahabat YouTube. Semoga nama-nama sahabat YouTube semua yang hingga saat ini masih belum masuk ya di dalam data bayar mulai termin pertama hingga termin ke-9 ini, nantinya di termin ke-10 mungkin di termin-termin selanjutnya nama sahabat YouTube semua bisa masuk ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, di video kali ini tentunya saya ucapkan selamat kepada para KPM yang namanya masuk di dalam data bayar kali ini.
sahabat YouTube semua tidak perlu terburu-buru mengecek ke mesin ATM. Tunggu dulu informasi dari pendamping sosial PKH-nya masing-masing atau dari ketua kelompoknya masing-masing ya sahabat YouTube, karena biasanya pendamping sosial ini juga meminta bantuan kepada para ketua kelompok untuk menginformasikan kepada para anggotanya ya sahabat YouTube yang masuk di dalam data bayar tentunya. Jadi tidak semua KPM yang masih belum cair bantuannya masuk di dalam data bayar ini. Jadi daripada sahabat YouTube semua nanti capek-capek jauh-jauh ngecek ke mesin ATM ternyata hasilnya zong, ya ditunggu dulu informasi dari pendamping sosial PKH-nya masing-masing ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, di video kali ini saya juga akan menginformasikan terkait dengan 10 sebab nama KPM non SP2D. Nah maksudnya nama KPM PKH non SP2D ini apa? Jadi SP2D itu adalah data bayar ya sahabat YouTube, data yang dijadikan acuan pendamping sosial PKH masing-masing untuk menginformasikan kepada para KPM yang ada di dampingannya bantuannya ini masuk atau tidak, bantuannya cair atau tidak. Nah, di sini ada 10 sebab ya sahabat YouTube yang menyebabkan nama KPM ini non SP2D, artinya tidak masuk di dalam data bayar, tidak masuk di dalam SP2D ya sahabat YouTube. Nah, 10 sebab itu apa saja? Yang pertama, jadi sebabnya adalah tidak padan Dukcapil atau tidak padan DTKS ya sahabat YouTube. Nah, kemungkinan ini di Dukcapilnya ketika dipadankan dengan DTKS, jadi data DTKS ini tidak sinkron, tidak padan ya sahabat YouTube. Nah ini juga menyebabkan nama KPM menjadi non SP2D atau tidak cair bantuannya. Kemudian sebab yang kedua adalah pengurus ada di DTKS tapi anggotanya ya sahabat YouTube tidak ada di dalam DTKS ya sahabat YouTube, ataupun ada di dalam DTKS namun bukan penerima bantuan sosial atau terbaca non bansos ya sahabat YouTube. Jadi sebab yang kedua, pengurusnya ada di DTKS namun anggota keluarganya ini tidak ada di DTKS ya sahabat YouTube. Kemudian sebab yang ketiga adalah anggota rumah tangganya atau keluarganya ini ada di DTKS tapi pengurusnya tidak ada di DTKS ya sahabat YouTube, ataupun ada di DTKS tapi keterangannya adalah non bansos. Nah ini juga menyebabkan si KPM ini menjadi non SP2D atau tidak masuk di dalam data bayar ya sahabat YouTube. Kemudian sebab yang keempat, pengurus atau kepala keluarga ini terverifikasi tidak layak di 6NG online-nya atau di DTKS-nya. Sebabnya mungkin karena sudah mampu, meninggal, atau pindah ya sahabat YouTube. Nah kalau seperti ini juga bisa menyebabkan ya sahabat YouTube bantuan sosialnya tidak cair atau non SP2D itu tadi. Nah kalau perkara yang pindah ya sahabat YouTube, apabila di tempat yang baru si KPM ini sudah mengurus kepindahan ya sahabat YouTube, mulai dari alamat ya yang tertera di KK dan KTP-nya ini semuanya sudah diperbarui, insya Allah nanti dengan sendirinya bansosnya juga akan pindah ya sahabat YouTube. Begitu juga dengan yang meninggal. Nah meninggal ini nanti yang tercatat tidak layak adalah pengurusnya ya, sedangkan untuk anggota keluarganya ini masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial ya sahabat YouTube. Namun untuk bantuannya memang mungkin belum bisa diberikan sampai nanti dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan pengurus yang baru yang berasal dari anggota keluarga dari si KPM atau pengurus yang meninggal ini ya sahabat YouTube. Kemudian sebab yang kelima yang menyebabkan nama KPM menjadi non SP2D atau tidak cair bantuannya adalah bahwasanya kategori ART ya sahabat YouTube ini padan Dukcapil dan DTKS tapi tidak padan Dapodik atau EMIS. Nah maksudnya si komponen pendidikan ini terkhusus ya, komponen pendidikan ini ada di Dukcapil oke,
kemudian di DTKS-nya juga sudah oke, namun tidak tercatat di Dapodik atau EMIS yang dikelola oleh masing-masing pihak sekolah yang nantinya akan terpusat di Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Agama ya sahabat YouTube. Nah, kalau tidak tercatat di Dapodik ataupun EMIS, tentu bantuan PKH-nya terkhusus untuk komponen anak sekolah ini tidak akan cair ya sahabat YouTube. Nah, tentunya bagi KPM yang komponennya ini hanya anak sekolah saja, maka ini kemungkinan besar tidak akan cair apabila si anak tersebut tidak masuk di dalam Dapodik atau EMIS ya sahabat YouTube. Kemudian sebab yang keenam, ART tidak satu kakak, jadi anggota keluarga tidak satu kakak dengan pengurus, karena pengurus berkakak baru ya, mungkin pindah wilayah luar ya, kabupaten atau kota, cerai mati, cerai hidup, nikah lagi, pisah kakak ya, entah itu TKW atau TKI, dan belum konsultasi ataupun belum melapor ke pihak Dukcapil ya sahabat itu. Kemudian untuk sebab yang ketujuh, pengurus atau anggota rumah tangga ini padan Dukcapil, padan DTKS, padan Dapodik atau EMIS, namun gagal OMSPAN ya, karena beda data antara Capil atau DTKS dengan data KYC Bank. Utamanya nama pengurus bertanda baca titik, koma, dan tanda petik. Nah, ini mungkin beda spasi atau ada satu huruf yang kurang atau lebih. Nah, ini juga bisa menyebabkan perbedaan ya sahabat YouTube antara data KYC Bank dengan data yang ada di kependudukan ya sahabat YouTube. Nah, ini juga bisa menyebabkan gagal OMSPAN yang akhirnya non SP2D atau tidak masuk di dalam SP2D atau data bayar ya sahabat YouTube. Kemudian sebab yang ke-8 adalah anggota rumah tangga sudah non komponen atau tamat atau putus sekolah atau meninggal dunia, atau istilahnya sudah tidak memiliki komponen PKH ya sahabat itu. Kemudian sebab yang ke-9, pengurus terbaca satu kakak dengan ya SDM, PKH ataupun ASN atau TNI atau Polri ya, atau pensiunan yang menerima bantuan sosial. Nah, jadi apabila pengurus ini terbaca berada dalam satu kakak dengan SDM PKH, kemudian ASN, TNI ataupun Polri, pensiunan, mungkin pegawai BUMN atau BUMD ya sahabat itu, ini juga bisa menyebabkan si KPM adalah namanya nanti non SP2D atau tidak masuk di dalam data bayar ya sahabat itu. Nah, kemudian sebab yang terakhir adalah masuk dalam catatan verbal, verifikasi dan validasi anomali SAGIS hasil geotagging. Nah, ini juga bisa menyebabkan nama para KPM ini non SP2D ya sahabat itu. Jadi ketika proses geotagging ya, entah itu di proses SAGIS-nya yang dilakukan oleh pejuang muda atau yang dilakukan oleh pihak pos ya sahabat itu, ketika setelah penyaluran bantuan BPNT secara tunai. Nah, ini juga bisa menyebabkan nama KPM ini menjadi non SP2D atau tidak masuk di dalam data bayar ya sahabat itu. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.